Kalau kita ngomongin buku pelajaran anak kelas 4 SD, apa sih yang kebayang? Mungkin pelajaran tata bahasa yang agak kaku? Atau soal-soal berhitung? Tapi gimana kalau saya bilang, sebuah buku pelajaran bahasa Indonesia ternyata bisa jadi cerminan visi sebuah bangsa untuk masa depannya? Hari ini kita bakal bedah sebuah buku yang jujur aja luar biasa. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya menanamkan karakter, etos kerja, dan cita-cita kejutaan anak secara serempak? Ternyata, Indonesia punya jawaban yang ambisius banget, dan semua itu dimulai dari sini. Oke, kita coba dalami ya. Jadi konsep utamanya itu namanya profil pelajar Pancasila. Ini bukan sekedar slogan loh. Ini adalah fondasi dari kurikulum baru yang dirancang untuk membentuk generasi penerus yang nggak cuma pintar otaknya, tapi juga kuat karakternya. Ini dia keenam pilar itu. Ada keimanan dan akhlak mulia, kebinekaan global, semangat gotong royong, kemandirian, kemampuan bernalar kritis, dan juga kreativitas. Setiap nilai ini sengaja banget ditenun ke dalam setiap pelajaran. Inilah DNA dari kurikulum merdeka yang baru. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan lihat visinya, kita intip contoh-contoh nyata di dalam bukunya, lalu kita sambungkan lagi ke nilai-nilai intinya, dan terakhir kita renungkan ambisi besarnya. Jadi, mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Kenapa sih reformasi pendidikan ini penting banget? Tujuan akhirnya tuh apa? Nah, coba deh dengerin kutipan dari prakata bukunya. Ini bukan soal bikin siswa bisa baca tulis aja kan? Bahasanya itu tonggak perubahan dan mencapai puncak keunggulan. Jelas banget kalau taruhannya di sini tinggi sekali. Oke, dari visi yang besar, sekarang kita lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Kita bakal buka halaman-halaman buku ini dan lihat gimana ide-ide besar itu diajarkan ke anak-anak umur 10 tahunan. Kita kenalan sama Tigor. Dia ini semangat banget mau nyiram semua tanaman, termasuk koleksi tanaman kakaknya. Tapi untungnya, kakaknya yang bernama Kak Tiur datang dan menghentikannya tepat waktu. Jadi, poin pentingnya di sini adalah lewat cerita yang simpel ini, siswa nggak cuma belajar kosakata baru kayak sukulen, tapi mereka juga belajar konsep biologi. Kalau tanaman yang beda, ya kebutuhannya beda juga. Ini pelajaran tentang empati dan observasi yang dibungkus dalam kisah yang seru. Nah, salah satu hal paling cerdas dari buku ini adalah caranya menggabungkan pelajaran akademis yang tradisional sama keterampilan hidup yang praktis banget, seringnya sih dalam satu bab yang sama. Misalnya, di satu halaman, kita nemu pelajaran tata bahasa yang klasik banget. Di sini, siswa belajar bedanya verba transitif yang butuh objek, kayak memetik jambu, sama verba intransitif yang nggak butuh objek, kayak menamis. Ini kan fundamental banget ya. Tiba-tiba di bab lain topiknya loncat ke pertolongan pertama. Siswa diajarin metode RICE buat nanganin pergelangan kaki yang terkilir. Ini nunjukin dengan keren banget kalau belajar bahasa itu bukan cuma soal aturan, tapi juga soal memahami dan menerapkan info yang berguna buat kehidupan sehari-hari. Buku ini juga secara aktif mendorong siswanya buat nggak cuma baca, tapi juga melakukan sesuatu. Pelajarannya dirancang buat keluar dari halaman buku dan masuk ke dunia nyata. Contoh yang seru banget adalah proyek bikin kaos jemputan. Siswa nggak cuma belajar ngikutin prosedur, tapi juga didorong pakai pewarna alami dari bahan di sekitar mereka, kayak kunyit atau kulit manggis. Ini pelajaran soal kreativitas, sains, sekaligus pemanfaatan sumber daya. Keren! Oke, sekarang mari kita sambungin semua titik-titiknya. Gimana semua contoh tadi? Cerita, pelajaran tata bahasa, proyek kreatif secara sistematis ngebangun keenam nilai inti dari profil pelajar Pancasila. Kita mulai dari nilai berkebinekaan global. Untuk nilai ini ada cerita fantastis tentang asal-usul lumpia. Jadi seorang penjual Tionghoa dan seorang penjual Jawa sadar kalau makanan mereka cuma laku di komunitas masing-masing. Akhirnya mereka kolaborasi, gabungin resep, dan menciptakan lumpia yang kita kenal sekarang. Simbol lezat dari akulturasi budaya. Dari perpaduan budaya, kita pindah ke kerjasama tim. Nilai gotong royong diajarkan dengan cara yang praktis banget. Buku ini memandu siswa untuk diskusi dan bikin jadwal piket kelas bareng-bareng. Mereka belajar tentang tanggung jawab bersama dan pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan, kayak kelas yang bersih atau kebun sekolah yang subur. Nah, setelah kerjasama, siswa didorong buat bertanggung jawab sama diri sendiri. Inilah nilai mandiri yang ditanamkan lewat proyek personal.
Siswa diajarin bikin pengingat minum, alat sederhana buat ngetrek asupan air harian. Kelihatannya sepele ya, tapi ini cara cerdas buat ngajarin tanggung jawab atas kesehatan diri sendiri. Lanjut, kemampuan bernalar kritis diasah dengan topik yang mungkin nggak kita duga. Bukannya cuma menghafal definisi, siswa diajak menganalisis bedanya rasa takut sama fobia. Mereka baca tentang gejala fobia dan didorong buat cari info lebih lanjut. Ini melatih mereka buat berpikir lebih dalam, nggak cuma di permukaan aja. Terakhir, nilai kreatif yang definisinya diperluas, nggak cuma soal seni. Di sini, siswa belajar keterampilan kreatif dalam berkomunikasi, yaitu cara mempersiapkan dan melakukan wawancara. Mereka belajar bikin pertanyaan yang bagus dan jadi pendengar yang aktif, keterampilan yang penting banget di dunia nyata. Jadi, setelah melihat semua ini, kita kembali ke gambaran besar. Apa artinya semua ini kalau kita gabungkan? Kesimpulannya jelas banget. Buku ini jauh lebih dari sekedar kumpulan teks dan gambar. Tiap cerita, tiap latihan, tiap proyek itu dirancang dengan satu tujuan, untuk secara aktif membentuk karakter generasi Indonesia berikutnya sesuai cetak biru profil pelajar Pancasila. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Seberapa kuat sih sebuah buku pelajaran? Apa alat seperti ini benar-benar bisa menanamkan nilai-nilai dan membentuk mentalitas sebuah bangsa, dimulai dari ruang kelas? Buku ini sendiri percaya itu mungkin. Tujuannya, seperti yang tertulis di dalamnya, adalah untuk membentuk mentalitas maju, modern, dan berkarakter. Ya, cuma waktu yang bisa menjawab apakah ambisi besar ini akan berhasil. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah sebuah upaya yang luar biasa dan penuh harapan.